Saudara-saudara kasih, hari ini kita mengawali tahun baru kalender Masehi 2023. Karena kita sebagai orang Katolik mengawali tahun baru kita dalam kalender liturgi adalah minggu pertama Advent. Itu tahun baru dalam liturgi kalendarium liturgi gereja. Dan mungkin sebentar lagi nanti akan merayakan tahun baru lagi. Jadi sepanjang tahun ini banyak tahun baru. Dan tema penting di dalam perayaan ini adalah Hari Raya Maria Bunda Allah. Sekaligus juga adalah pesta nama Yesus, karena diberi nama dalam tradisi Yahudi, ya anak laki-laki lalu disunat pada hari ke-8 dan diberi nama. Jadi diberi nama pada hari yang ke-8. Sebagai kata dalam Injil hari ini, diberi nama Yesus, sebagaimana disampaikan malaikat kepada Maria. Sekaligus hari ini juga hari perdamaian dunia. Kita diajak untuk selalu mohon agar dunia ini sungguh semakin damai. Harapannya supaya nyanyian para malaikat Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Semoga kedatangan Yesus Sang Raja Damai juga menggerakkan setiap orang, setiap bangsa, setiap pemimpin, setiap kelompok-kelompok untuk sungguh mewujudkan perdamaian dunia. Dan secara khusus kita juga mohon supaya konflik peperangan yang terjadi di antara Rusia Ukraina ini dan berbagai macam konflik di belahan bumi ini sungguh dapat segera dihentikan dan boleh kembali membangun hidup bersama dalam damai. Dan semoga juga untuk negeri kita yang ini mulai akan menghangat karena persiapan untuk 2024 ini tahun politik, semoga damai tetap terjaga, persaudaraan dan kesatuan tetap dibangun dan diusahakan terus-menerus dan bukan sebaliknya. Hari ini kita merayakan Maria Bunda Allah yang di dalam tradisi kuno gelar Maria sudah disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah, yang berarti yang membuat, memungkinkan keilahian itu hadir menjadi lahir. Dan pengakuan iman ini menjadi resmi di dalam ajaran gereja di dalam Konsili Ekumenis di Efesus tahun 431. Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah. Maria memungkinkan umat manusia mengalami keilahian sebagai berkat bagi manusia dan kemanusiaan. Dan karena itu pengakuan iman akan Maria Bunda Allah itu juga akan dimasukkan dalam rumus doa Salam Maria yang sudah sering kita daraskan pada bagian kedua, sebagai bagian akhir dari ungkapan iman gereja itu. Kalau kita melihat doa Salam Maria, itu ada dua bagian. Bagian pertama itu kutipan persis dari kata-kata malaikat Gabriel dan kata-kata Elizabeth kepada Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat. Dikutip satu lagi kata-kata Elizabeth,
terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu. Itu mulai tahun 1260 bagian pertama. Abad ke-13 ditambahkan satu kata Yesus. Itu butuh sekian tahun, bahwa yang dikandung Maria, buah rahim Maria adalah Yesus. Dan baru pada abad 15, 2 abad kemudian, ditambahkan pengakuan iman akan Maria Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, dan seterusnya. Itu yang diungkapkan dalam doa Salam Maria sebagai ungkapan iman gereja resmi. Dan karena itu kita punya Salam Maria lengkap seperti dalam proses perkembangan sejarah itu. Kita bersama-sama ini juga memasuki tahun baru 2023 dengan Yesus masuk ke dalam sejarah. Memasuki sejarah berarti kita menjadi terikat oleh ruang dan waktu, dan itulah namanya menjelma. Maka meskipun perayaan Natalnya sama, tetapi pengalamannya pasti beda, karena kita masuk dalam sejarah, terikat ruang, lokasi, tempat. Maka Yesus lahir di tempat tertentu, bukan antah berantah, yaitu Bethlehem di tanah Yudea. Dan waktu, masuk dalam waktu yang ada dalam keabadian, masuk dalam waktu. Maka lalu kita punya perspektif sejarah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kalau orang masih banyak hidup dalam masa lalu, maka referennya apa? Dulu. Nah, kalau orang udah mulai dulu itu berarti orang tua itu. Referennya dulu, karena masa lalunya banyak. Sementara anak-anak itu masa depannya masih panjang, belum punya masa lalu. Maka orang mengatakan yesterday is history, tomorrow is mystery. Ya, kemarin sudah menjadi sejarah, esok hari masih menjadi misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau begitu, what is today? Today is a gift. That's why we call it present. Ya, kita orang Indonesia nggak punya tenses ya. Ya semua sama aja, kemarin, sekarang, dan besok sudah sama aja. Tapi orang-orang dalam bahasa Eropa itu punya tenses, perspektif waktu. Memang yang kita miliki adalah hari ini. Yang kita miliki adalah hari ini, bukan hari esok, bukan hari kemarin. Maka kita dapat mensyukuri atas segala kebaikan penyertaan, dan mulai hari ini yang kita miliki, mari kita gunakan sebaik-baiknya hari ini, sebab seperti teladan Bunda Maria yang taat setia pada kehendak Allah, membuat hari-harinya menjadi berarti dan bermakna. Maka kita dapat mengisi hidup kita, tidak perlu menjadi terlalu, ya ini kalau yang mau nikah tahun 2023 ya memang perlu ya, tanggal-tanggal cantik, tanggal-tanggal baik. Ya bagi kita orang Kristiani Katolik, semua hari ya baik gitu ya. Ya mungkin tanggal-tanggal cantik bisa dilihat saat ya hari ini 01, 01, 23 ya tanggal cantik, 02, 02, 23 tanggal cantik juga, 23, 02, 23 yaitu juga tanggal cantik, atau 23, 10, 23, atau 11, 11, 23, atau 12, 12, 23, atau 23, 12, 23 ya, dan seterusnya. Tapi bagi kita orang Kristiani Katolik, semua hari baik.
menjadi tidak baik, ya bagaimana kita mengisinya? Maka mengisi hari-hari hidup kita seluruh teladan Bunda Maria, kita diajak untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, sehingga dengan demikian seluruh apa yang kita lakukan kendati sama, biasa, rutin, itu menjadi bermakna. Maka seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus dan juga oleh Ibu Teresa Kalkuta, tidak setiap dari kita itu punya kesempatan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, kalau motivator mesti mulai menyemangati orang. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Jawabnya apa? Luar biasa ya. Tapi bagi kita, hidup kita biasa-biasa aja. Tapi satu hal yang bisa kita buat adalah melakukan hal-hal sederhana, biasa, rutin, sehari-hari dengan kasih yang luar biasa. Nah, itulah yang membuat hari-hari hidup kita menjadi berarti, bermakna. Bukan apanya, ada yang kita lakukan selalu rutin, biasa, setiap hari, tapi bagaimananya, yaitu seperti kata Ibu Teresa, seberapa besar kasih yang kita berikan dalam tindakan apapun yang kita lakukan setiap hari. Kita juga diajak bersyukur. Maka ada ungkapan, berbahagialah mereka yang tidak meratapi, menangisi, mengeluh akan apa yang tidak mereka miliki, namun selalu mensyukuri, bersyukur atas apa yang mereka terima, apa yang mereka miliki. Syukur itulah yang kita mohon supaya selalu menjadi bagian hidup kita. Dan karena itu perayaan puncak hidup kita orang Kristiani adalah Ekaristi, perayaan syukur. Ya, kalau kita semakin bersyukur, maka kita juga semakin menjadi murah hati untuk berbagi. Maka kita juga pada awal tahun baru ini kita diajak untuk mensyukuri apa yang telah kita lalui sepanjang tahun 2022 yang sudah menjadi sejarah, menjadi masa lalu. Dan mari kita syukuri hari ini, dan mari kita juga perbaiki, mari kita kembangkan apa yang perlu di tahun yang baru sehingga tahun 2023 ini menjadi lebih baik. Kita juga bersyukur bahwa Presiden sudah mencabut PPKM tanggal 30 Desember yang lalu. Dari pembatasan kegiatan masyarakat, kerumunan dan pergerakan masyarakat tidak dibatasi lagi, tetapi status pandemi masih. Maka butuh kewaspadaan, butuh juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang seperlunya, supaya dengan demikian moga-moga kita juga semakin boleh mengalami situasi global lebih baik, yaitu menjadi endemi. Tapi untuk itu PBB, karena ini pandemi global, maka kewaspadaan kita tetap perlu. Maka saya juga mengajak sebagai himbauan Presiden supaya terutama para lansia yang belum booster, yang lain segera diikutin. Tidak lagi didorong-dorong, tapi untuk kepentingan Anda sendiri. Juga menggunakan masker di tempat-tempat tertutup, ruang publik atau dalam kerumunan tetap. Kalau sedang gejala flu, pilek, batuk, demam, ya kalau merasa tidak enak badan, ya sebaiknya bisa. Kita masih menyediakan ibadah online, masih menyediakan, yaitu pukul 8.30 dan pukul 17. Kalau badan sedang tidak enak, sebaiknya ya dari rumah saja. Tapi kalau Anda merasa fit, merasa baik, kita bisa berhimpun bersama. Saudara terkasih,
kita menatap masa depan ini. Saya mengajak Anda berdoa untuk pembangunan Geraha Pemuda ini supaya sesuai target Desember 2023 ini selesai, sehingga kita bisa gunakan nanti untuk mendukung aktivitas kita. Semoga semua berjalan lancar, dan sekali lagi mohon maaf untuk segala ketidaknyamanan karena pembangunan ini. Ya, kita sedikit bersabar, moga-moga berjalan lancar dan kita nanti bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik. Kalau kemarin kita hitung mundur ya, mulai dari hitung mundur sampai ada 2023. Nah sekarang kita sudah 2023 nih, masa hitung mundur? Maka saya ngajak hitung maju. Ya, hitung maju 1, 2, 3 sampai 9. Tapi dengan firman Tuhan, moga-moga bisa dipakai. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 23. Itulah tentang Immanuel, Allah beserta kita. Pengalaman akan Allah beserta kita membuat kita tidak takut, tidak gentar menghadapi berbagai macam tantangan di depan, karena Allah menyertai kita. Nah, itu yang membedakan apakah kita itu hanya merayakan Natal atau mengalami Natal. Kalau mengalami Natal berarti sungguh mengalami Allah beserta kita, tidak akan takut menghadapi tantangan sebesar apapun di depan. 1, 2, 3. Terus berapa? 4, 5, 6. 4, 5, 6 berapa? Bacalah nanti Efesus bab 4 ayat 5 sampai 6. Intinya apa? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Penting adalah menjaga kesatuan di antara kita. Bersatu untuk maju. Sebagaimana juga dalam semboyan nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kuncinya. Moga-moga bangsa kita juga kalau semakin maju, maka semakin bersatu akan semakin maju. Ya, keluarga-keluarga juga semakin bersatu, komunitas juga semakin bersatu, negara-negara semakin bersatu. Ya, kuncinya bersatu untuk maju. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, bukalah Pengkhotbah bab 7 ayat 8. Bunyinya, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, tidak cukup kita memulai dengan baik, tapi adalah mengakhiri dengan baik, dengan tuntas, dengan tekun, dengan setia, dalam semangat kesabaran dan kerendahan hati. Ya, jadi bukan hanya mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan baik. Sudah tinggal berapa? 9. Ya, 9 ya, gaspol itu aja kita mulai hari ini, start hari ini. Sebagaimana dikatakan Ibu Teresa Calcutta, we fear the future because we are wasting today. Kita seringkali takut akan masa depan karena kita menyanyiakan hari ini. Dan dia meneruskan, yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Kemarin sudah pergi, hari esok belum datang. Kita hanya punya hari ini. Mari kita mulai. Gaspol. Kita mohon penyertaan Bunda Maria supaya kita sungguh boleh menatap tahun baru 2003 ini dengan penuh harapan dan sukacita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.